Ya, selamat datang di channel saya kali ini. Hari ini saya akan membahas dan sharing pengalaman saya dalam memperpanjang paspor. Let's check this out. Oke, terima kasih sudah menunggu. Nah, hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam membuat paspor secara online. Dan di mana untuk sekarang ini, untuk membuat paspor itu, kita diharuskan untuk membuat paspor itu secara online. Untuk menghindari tatap muka atau pokoknya tidak membuat orang berkerumun lah. Itu pendapat pribadi saya ya. Dan saya rasa seperti itu. Nah, jadi saya ada bikin ini paspor. Di sini saya akan sharing tentang apa aja yang dibutuhkan dan apa aja yang harus dilakukan. Dan saya buat ini di Manado, tempat tinggal saya. Jadi, oke, let's say. Jadi untuk pertama kali untuk membuat paspor, untuk memperpanjang paspor, ingat memperpanjang dan bukan untuk membuat baru, karena setahu saya agak sedikit lebih lama, mungkin lebih ribet sedikit ya dibandingkan untuk dalam hal memperpanjang. Nah, untuk memperpanjang ini paspor, kita diminta untuk memfotokopi bagian identitas yang ada foto kita tuh, yang ada foto kita. Nah, itu kita diminta untuk fotokopi sebanyak satu rangkap. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memfotokopi KTP kita sebanyak satu rangkap. Dan ingat, ini tidak boleh dalam satu HVS atau satu kertas yang sama. Harus dibuat terpisah. Nah, kemudian setelah difotokopi catatan-catatan tersebut, dokumen-dokumen tersebut, nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mendownload di aplikasi di HP kita, yaitu Android atau iOS itu, yaitu layanan paspor online. Nah, setelah kita mendownload aplikasi tersebut, nah, di situ kita harus mengisi nama, nick, email, dan semacamnya. Nah, setelah kita selesai mengisi data-data pribadi kita di aplikasi tersebut, nah, kemudian dari situ kita akan diminta untuk memilih tanggal untuk melakukan pertemuan atau ketemuan dengan kantor imigrasi. Jadi, di mana kita akan menyerahkan dokumen-dokumen yang tadi sudah saya sebutkan tadi pertama. Nah, jadi dari saya buat tanggal 5 Agustus barusan. Nah, kemudian kebetulan saya membuka aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi tersebut muncul seperti kalau kalian pernah nonton bioskop, nah itu kan ada pilih-pilih kursi tuh. Nah, kalau di aplikasi tersebut itu kita pilih-pilih tanggal tuh, yang mana tanggal-tanggal tersebut itu akan kita pilih untuk melakukan ketemu dengan kantor pajak. Dan setahu saya di situ diingatkan kalau batal itu requestnya lagi itu harus 1 bulan setelah tanggal yang kita tentukan awal. Jadi pilih hari yang benar-benar kalian bisa ya. Jadi misalnya tanggal 5 tuh saya bikin ya. Terus saya minta pilih tanggal tersebut dan bisa. Nah, itu akan dipilih jamnya. Ada jam pagi dan jam siang. Nah, kebetulan saya memilih jam yang pagi. Itu sekitar jam berapa ya itu ya? Jam 9 pagi sampai jam 11. Nah, dan ingat, untuk kantor imigrasi saya ini berdomisili di Manado. Jadi, saya kurang tahu yang di tempat lain, tapi kayaknya sama. Kantor imigrasi itu, jangan lupa jam 12 sampai jam 1 itu istirahat makan siang. Nah, singkat cerita, setelah saya memfotokopi dan menyiapkan dokumen-dokumennya, saya langsung pergi ke kantor imigrasi setempat. Nah, di sana saya dilayani dengan petugasnya
dan petugasnya itu memberikan saya formulir untuk saya isi. Nah, formulirnya itu ya seperti kalian tahu, seperti nama, nomor KTP, dan alamat tempat tinggal, dan pokoknya data-data pribadi kita untuk disertakan dan diberikan ke petugas yang lain untuk diproses. Nah, setelah setelah saya mengisi formulir-formulir tersebut, nah itu saya gabungkan dengan paspor saya yang lama, itu kemudian saya serahkan ke petugasnya. Nah, dari petugasnya itu nanti setelah memeriksa dokumen-dokumen kita, dia akan bertanya dulu mengenai profil identitas diri kita. Dan jangan lupa mereka akan mewawancarai kita mengenai perihal kenapa kita membuat paspor. Dan alasan saya yang mereka terima itu adalah saya membuat paspor itu memang untuk kalau ada kesempatan saya akan keluar negeri untuk jalan-jalan. Tetapi berhubung pandemi belum ada yang bisa orang untuk keluar, makanya di mana juga kantor saya juga menerapkan WFA. Jadi saya ada waktu untuk membuat paspor. Dan takutnya pas saya udah sibuk di kantor, saya udah nggak punya waktu untuk mengurus paspor. Seperti itu. Dan ditanya-tanyai untuk hal-hal yang lain, misalnya tempat tinggal, kerjaan, ibu kandung, orang tua, dan semacamnya. Nah, setelah itu saya diminta untuk difoto untuk pelengkap identitas saya di paspor saya. Seperti yang kalian lihat di sini kan, yang sudah pernah membuat paspor pasti tahu untuk foto profil di paspor kita. Nah, usahakan kalian berpakaian rapi. Kalau boleh, kalau bisa itu kemeja, celana panjang, terserah, jeans juga bisa, dan sepatu. Dan bersih, rapi. Jangan kayak orang yang baru, pokoknya jangan awut-awutan lah, jangan kotor-kotor lah, maksudnya bersih dan rapi lah. Karena di situ juga dilihat keseriusan kita dalam memperpanjang paspor. Kemudian setelah difoto, sesi foto itu, saya diminta untuk menunggu sebentar, dan setelah itu si ibunya memberikan saya form, yang dimana itu form itu akan kita berikan ke kantor pos atau bank setempat untuk melakukan pembayaran terhadap untuk memperpanjang paspor tersebut. Setelah itu saya pergi setelah itu saya bertanya ke kantor imigrasi, ke petugas tersebut, dan bertanya apakah berapa lama hari kerja untuk pembuatan paspor tersebut. Dan dari petugasnya mengatakan bahwa 3 hari setelah Anda membayar paspor tersebut di bank setempat atau kantor pos. Jadi semua bank bisa, dan kantor pos pun bisa. Dan saya merekomendasikan Anda untuk membayar di kantor pos karena lebih cepat, dan waktu online mereka itu lebih lama dibandingkan dengan bank. Oke, singkat cerita, saya ke bank BCA untuk melakukan pembayaran. Itu sekitar jam 2:30 sore, dan ternyata dari mereka mengatakan bahwa waktu untuk pembayaran memperpanjang paspor tersebut sudah lewat dan tidak bisa mereka eksekusi. Jadi kemudian saya langsung ke kantor pos untuk melakukan pembayaran, dan mereka masih bisa melakukan transaksi tersebut, melakukan eksekusi pembayaran tersebut. Kemudian setelah saya membayar biaya pembuatan paspor tersebut, mereka memberikan saya itu sebuah kwitansi lah, atau sebuah form yang mengatakan bahwa saya sudah membayar. Dan form itu harus dilampirkan dengan kertas yang tadi diberikan oleh kantor imigrasi, dan di-attach di header
Dan nanti akan saya bawa pada saat hari pengambilan. Nah, berhubung saya sudah membayar paspor tersebut sekitar hari Kamis. Nah, berarti saya bisa mengambil paspor tersebut hari Senin. Karena 3 hari kerja. Jadi kita akan mulai dari Jumat, Sabtu, Senin. Kamis, Jumat, Senin. Karena saya sudah membayar dari hari Kamis. Pokoknya tanggal 5 lah. Dan saya baru ambil, mohon maaf kalau ada salah, pokoknya tanggal 5. Oh, maaf, dari tanggal 5 Agustus. Dan saya baru ambil paspor itu nanti tanggal 9 Agustus. Ya, singkat cerita, saya sudah mendapatkan, sudah tanggal 9 Agustus. Nah, saya membawa form tersebut dan kwitansi pembayaran. Itu saya bawa ke kantor imigrasi dan langsung pergi ke loket pengambilan paspor. Jadi kita tidak usah lagi ke petugas yang pertama kali kita melakukan interview dan wawancara. Sudah tidak lagi, kita langsung ke loketnya untuk pengambilan paspor. Di situ kita menuliskan data diri kita dan kita diminta untuk melampirkan KTP. Jadi mereka akan melihat data diri kita dan akan ditanya, usahakan yang mengambil paspor itu Anda sendiri atau orang yang memang membuat paspor. Jangan dititipkan ke orang karena mungkin akan lebih beribet atau mungkin akan diminta surat kuasa. Jadi sampainya di kantor imigrasi, saya memberikan surat dan bukti pembayaran ke petugasnya tersebut. Petugas meminta profil identitas saya dan KTP. Dan setelah memastikan bahwa orang di KTP itu adalah orang yang tepat sesuai dengan yang di paspor juga, mereka akan memberikan paspor kita yang lama dan akan memberikan paspor kita yang baru. Jadi nanti kita akan mendapatkan 2 paspor. Maaf, ini sudah saya bungkus. Jadi kita akan mendapatkan 2 paspor. Oke. Itu aja sih sharing pengalaman saya tentang pembuatan perpanjang paspor secara online. Dan ingat, sudah mungkin tidak ada lagi perpanjang paspor manual ya, maksudnya langsung ke kantor imigrasi. Tetapi kita harus diminta membuat ketemuan dari aplikasi layanan paspor online. Oke, itu aja. Sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar saja. Nanti saya akan coba jawab jika ada yang kurang jelas. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Please like, comment, and subscribe ya.